Sebenarnya aku tuh dulu nggak kepikiran banget tentang pernikahan. Aku tuh dibesarkan, ibuku tuh dulu single parent. Oh, oke. Jadi maksudnya I'm not really thinking about marriage at all gitu. Aku fokus cuman kayak, oh aku pengen kerja supaya I can build future for me and for her and for my sister. Okay. Jadi yaudah aku fokus ke situ dulu. Alhamdulillah aku juga udah ketemu ayah aku yang sekarang, ayah tiri aku, which is aku nganggep dia kayak ayah aku sendiri. Aku tuh baru kepikiran nikah kayak beberapa tahun belakang karena teman-teman aku pada nikah nih gitu. Dulu tuh pas umur aku 21 teman-teman aku pada nikah. That young? Iya, that young. Jadi aku kayak, oh ternyata nikah tuh penting juga ya gitu. Ya udah deh, kayaknya aku pengen deh nikah gitu. Cuman sebenarnya kalau aku pikir-pikir sekarang ya, kalau dulu kayak aku bener-bener belum siap mentally deh gitu. Maksud pernikahan itu kan sesuatu yang serius gitu. Jadi memang aku ngerasa Tuhan tuh belum ngasih jalan aku ke sana karena He knows better. Kalau aku pada saat itu emang belum siap. Alright. Bayangkan, tumbuh tanpa sosok ayah, tidak ada figur yang mengajarkan bagaimana cinta seorang pria seharusnya hadir dalam kehidupan seorang anak perempuan. Tidak ada tangan kuat yang menggenggam saat dunia terasa berat. Hanya ibu, seorang wanita tangguh yang berjuang sendirian, menjadi segalanya. Ibu, ayah, sekaligus sahabat. Begitulah dunia yang dikenali oleh Syifa Haju sejak kecil. Aktris muda berbakat ini tumbuh dalam kehangatan seorang ibu yang membesarkannya seorang diri, tanpa kehadiran seorang ayah di sisinya. Dalam sebuah wawancara yang emosional, Syifa mengungkapkan bagaimana pengalaman itu membentuk pandangan hidupnya terutama tentang pernikahan. Dulu aku sama sekali tidak kepikiran soal pernikahan karena, jujur saja, aku dibesarkan oleh ibuku yang seorang single parent, kata Syifa Haju dalam perbincangan dengan Grace Tahir. Kisah ini bukan hanya tentang Syifa Haju, tetapi juga tentang ribuan perempuan lain di luar sana yang tumbuh dalam kondisi serupa. Bagaimana perjalanan mereka menghadapi dunia yang seringkali menuntut kehadiran dua orang tua. Masa kecil yang membentuk mental baja. Sejak kecil, Syifa terbiasa menghadapi hidup dengan mandiri. Ia menyadari bahwa ibunya adalah satu-satunya sumber kekuatan, sehingga ia pun bertekad untuk bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Saat itu, aku sama sekali tidak memikirkan pernikahan. Aku hanya fokus bekerja agar bisa membangun masa depan untuk diriku sendiri, untuk ibuku, dan untuk adikku, ungkapnya. Psikolog klinis Dr. Aulia Rahman menyebutkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga single parent cenderung mengembangkan resiliensi yang tinggi, tetapi juga bisa memiliki ketakutan terhadap komitmen dalam hubungan romantis. Mereka seringkali melihat perjuangan orang tua tunggal mereka sebagai bentuk pengorbanan yang luar biasa. Ini bisa membuat mereka merasa bahwa hubungan romantis adalah sesuatu yang kompleks dan penuh risiko, ujar Dr. Aulia. Tak heran, selama bertahun-tahun, Syifa lebih memilih untuk menempatkan karier dan keluarganya sebagai prioritas utama ketimbang memikirkan pernikahan, momen yang mengubah perspektifnya. Namun, segalanya mulai berubah setelah sang ibu menikah lagi. Kehadiran sosok ayah tiri dalam kehidupannya membuka perspektif baru tentang arti keluarga. Kehadirannya sangat berarti buat aku. Aku merasa seperti memiliki ayah sendiri, ucap Syifa. Sosok ayah tiri yang penuh kasih sayang itu menunjukkan bahwa kehadiran seorang pria dalam keluarga tidak selalu berarti luka atau kehilangan. Justru, ia membawa rasa aman dan kehangatan yang selama ini tak pernah Syifa rasakan. Selain itu, melihat teman-teman sebayanya yang telah menikah juga mulai menggugah pikirannya tentang masa depan. Dulu, aku benar-benar tidak kepikiran. Mungkin baru beberapa tahun belakangan, aku mulai memikirkan pernikahan. Terutama setelah melihat teman-teman seumuranku sudah menikah. Tambahnya, menurut Dr. Lisa Amartia, seorang pakar hubungan sosial, perubahan cara pandang terhadap pernikahan pada seseorang seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan pengalaman emosional yang baru. Ketika seseorang tumbuh tanpa sosok ayah, mereka mungkin akan merasa skeptis terhadap pernikahan. Namun, pengalaman melihat hubungan harmonis di sekitar mereka bisa membuka peluang untuk mulai percaya lagi, ujar Dr. Lisa. Dukungan keluarga dalam hubungan asmaranya. Saat ini, Syifa Haju tengah menjalin hubungan dengan El Rumi, putra musisi legendaris Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Hubungan mereka mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga, termasuk Maya dan Dhani, yang dikenal memiliki pemahaman unik tentang dinamika pernikahan. Restu keluarga menjadi faktor penting bagi Syifa dalam mempertimbangkan langkah berikutnya.
Hubungan mereka pun menjadi salah satu topik hangat di kalangan penggemar yang penasaran apakah Syifa kini benar-benar siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Refleksi makna keluarga dan cinta yang sesungguhnya. Kisah Syifa Haju mengajarkan bahwa pengalaman masa kecil seberat apapun tidak selalu menentukan masa depan seseorang. Ia adalah bukti bahwa manusia bisa bertumbuh, belajar, dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Dibesarkan oleh seorang ibu tunggal membuatnya kuat. Tetapi pengalaman baru mengajarkannya bahwa cinta dan keluarga tidak selalu tentang darah, tetapi tentang siapa yang ada di sisimu saat kamu membutuhkannya. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Syifa Haju akhirnya siap melangkah ke jenjang pernikahan setelah menemukan makna baru tentang keluarga? Jawabannya, mungkin hanya waktu yang bisa menjawab. Namun, satu hal yang pasti dalam perjalanan hidupnya, Syifa Haju telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan. Pemahaman bahwa cinta hadir dalam banyak bentuk dan setiap orang berhak menemukannya dalam jalannya sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah pengalaman masa kecil berpengaruh besar terhadap cara seseorang memandang pernikahan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.